Perkenalkan, nama saya Yosef Letlora, NIM 1322 1347 9, kelas 5D, jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis Terapan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, tugas manajemen sumber daya manusia. Berikut kita akan membahas proses pemberhentian karyawan. Satu, musyawarah tahap awal adalah melakukan musyawarah antara perusahaan dan karyawan yang bersangkutan. Tujuannya untuk mencari solusi bersama dan menghindari PHK jika memungkinkan. Yang kedua, pemberitahuan resmi adalah jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, perusahaan harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada karyawan yang bersangkutan. Pemberitahuan ini harus berisi alasan yang jelas mengenai PHK dan hak-hak yang akan diterima karyawan. Yang ketiga, pembayaran hak-hak karyawan adalah perusahaan wajib membayar semua hak-hak karyawan yang terhutang, seperti gaji terakhir, uang pesangon, dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat, pelaporan ke Dinas Tenaga Kerja adalah setelah semua proses selesai, perusahaan harus melaporkan PHK tersebut ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Berikut kita akan membahas alasan pemberhentian karyawan. 1. Pelanggaran disiplin adalah karyawan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, alasan ekonomi adalah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan sehingga harus melakukan efisiensi, salah satunya dengan mengurangi jumlah karyawan. Yang ketiga, alasan teknis adalah perubahan teknologi atau struktur organisasi perusahaan menyebabkan posisi kerja karyawan tidak lagi dibutuhkan. Kita akan membahas hak-hak karyawan yang di PHK. Yang pertama, uang pesangon adalah besarnya uang pesangon tergantung pada masa kerja dan peraturan perusahaan. Yang kedua, gaji terakhir adalah karyawan berhak mendapat gaji terakhir sesuai dengan masa kerjanya. Yang ketiga, tunjangan lain adalah karyawan berhak atas tunjangan-tunjangan yang belum dibayarkan, seperti tunjangan hari raya atau tunjangan kesehatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan: satu, peraturan perundang-undangan adalah pastikan semua proses PHK dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang kedua, dokumen adalah semua dokumen yang berkaitan dengan PHK harus disimpan dengan baik sebagai bukti. Yang ketiga, komunikasi adalah jalin komunikasi yang baik dengan karyawan yang di PHK untuk menghindari konflik. Mencegah masalah yang lebih besar. Satu, menghindari eskalasi masalah yang disebabkan oleh satu atau beberapa karyawan seperti konflik internal, pelanggaran etika, atau tindakan yang merugikan perusahaan. Yang kedua, menciptakan ruang untuk pertumbuhan, untuk membuka peluang untuk merekrut karyawan baru dengan keterampilan dan perspektif yang segar, serta memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Kita akan membahas tentang manfaat pemberhentian karyawan. Satu, efisiensi biaya adalah mengurangi beban pengeluaran perusahaan seperti gaji, tunjangan, dan biaya operasional lainnya, serta memungkinkan realokasi anggaran ke area yang lebih produktif. Yang kedua, meningkatkan produktivitas adalah membuang beban kerja yang tidak produktif atau karyawan yang berkinerja buruk, serta memberikan kesempatan bagi karyawan yang tersisa untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dan berkontribusi lebih banyak. Yang ketiga, memperbarui struktur organisasi adalah memungkinkan perusahaan untuk merampingkan struktur organisasi dan menghilangkan posisi yang tidak lagi relevan, serta membuka peluang untuk merekrut karyawan baru dengan keahlian yang lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berikut kita akan membahas tujuan pemberhentian karyawan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi adalah mengurangi beban biaya, memperlancar operasional atau menyesuaikan struktur organisasi dengan kebutuhan bisnis yang berubah. Yang kedua, menjaga kinerja adalah memastikan tim tetap produktif dengan menghilangkan faktor-faktor yang menghambat seperti kinerja yang buruk atau pelanggaran aturan perusahaan. Yang ketiga, mencegah masalah lebih lanjut adalah mengatasi konflik internal, menghindari kerugian finansial atau melindungi reputasi perusahaan. Kesimpulan pemberhentian karyawan. Pemberhentian harus sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, dilakukan dengan komunikasi yang jelas, pemberian hak karyawan seperti pesangon, dan menjaga kehormatan serta hubungan baik antara perusahaan dan karyawan yang diberhentikan.
Mungkin itu dari presentasi saya, sekian dan terima kasih.